Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Syifa Aryani dengan NIM 23108020061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar perilaku organisasi, mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja masuk ke videonya. Mungkin langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini tuh merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan organisasi terhadap perilaku dalam organisasi. Ini tuh bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Ada juga organisasi. Nah, organisasi ini apa? Ini tuh merupakan unit sosial yang dengan sengaja diatur atau terdiri atas 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif atau terus-menerus untuk mencapai sasaran dan serangkaian sasaran bersama. Ini atau tujuan bersama lah. Gitu. Terus ada juga manajemen dan manajer. Kalau manajemen ini tuh seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, kalau manajer ini tuh individu yang mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas melalui individu lain. Ini tuh orangnya gitu kalau manajer tuh. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Yang ketiga ada kepemimpinan. Yang keempat ada pengadilan atau controlling. Nah, ada juga peran manajemen. Nah, peran manajemen ini ada 3. Yang pertama itu antar personal. Yang kedua itu ada informasional. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Nah, ada juga disiplin ilmu yang mendukung. Yang pertama itu ada psikologi atau individunya. Yang kedua itu ada psikologi sosial. Ini tuh individu dalam konteks sosial. Yang ketiga ada psikologi. Ini tuh masyarakat dan struktur sosial. Yang keempat ada antropologi, itu nilai budaya, perkembangan manusia. Dan yang terakhir itu ada ilmu politik atau kekuasaan pengambilan keputusan. Nah, dalam disiplin tadi ini tuh kontribusinya kalau yang sosial itu ada learning, motivation, personality, emotion, participate, training, dan lain sebagainya. Ini tuh masuknya ke individual. Sedangkan ada juga yang psikologi sosial. Ini tuh kayak attitude change, terus communication, group process, group discussion making. Ini tuh masuknya ke grup. Tapi dalam psikologi sosial ini tuh juga ada yang communication, power, konflik. Ini tuh juga bisa masuk ke organization system. Terus kalau di psikologi yang tadi yang kayak communication, power, dan konflik ini juga bisa masuk ke psikologi. Ada juga kayak formal organization theory, organization teknologi, organization change, organization culture. Nah, itu masuknya sama, yaitu organization system. Terus yang terakhir ada antropologi. Nah, kalau antropologi ini tuh kayak comparative value, terus comparative attitudes. Ini tuh masuknya ke grup. Sedangkan kalau yang organizational culture sama organizational uniform moment sama power, ini tuh masuknya ke organization system gitu. Selanjutnya di dalam perilaku organisasi ini tuh juga ada tantangan dan peluang. Nah, tantangannya ini tuh ada dan peluangnya ini tuh ada banyak. Yang pertama itu yang penting itu pasti ekonomi, yang kedua itu globalisasi, yang ketiga itu ada keragaman angkatan kerja, yang keempat itu ada peningkatan kualitas dan produktivitas, yang kelima itu ada jumlah tenaga kerja, yang keenam itu ada peningkatan layanan pelanggan, yang ketujuh ada keahlian personal, yang kedelapan ada pemberdayaan karyawan, dan yang terakhir ada inovasi dan perubahan. Nah, dalam perilaku organisasi ini tuh ada modelnya. Yang pertama itu ada input, proses, sama output. Kalau di dalam model ini tuh terbagi menjadi 3 lagi. Kayak input ini terbagi menjadi 3, yaitu individual, grup,
terus organizationnya, proses dan outcome juga sama gitu. Nah, kalau di dalam input di individual levelnya ini tuh ada, yang pertama ada diversity, yang kedua ada personality, yang ketiga ada value. Nah, kalau di proses individualnya itu ada emotion and mood, yang kedua itu ada motivation, dan yang ketiga ini ada perception, dan yang terakhir ini ada discuss making. Nah, kalau yang di outcome ini tuh ada attitude and stress, terus ada test performance, terus ada citizenship behavior. Nah, terus kalau yang di input di dalam grupnya ini tuh ada group structure, terus ada group rules, sama team responsibilities. Kalau di proses grupnya itu ada communication, leadership, terus ada juga power and politics. Nah, yang grup yang outcome ini tuh ada grup question, terus ada grup fun station. Kalau yang organisasinya ini tuh yang pertama ada struktur, yang kedua itu ada culture. Nah, kalau yang proses ini tuh ada human resource, management, dan change expertise. Terus yang terakhir ini ada organization level di bagian outcome. Ini tuh ada dua, yang pertama itu ada productivity, yang kedua itu ada survival gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.